Halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan terus semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Lalu ada yang selanjutnya ada pilar teknologi industri 4.0 ini sendiri. Ya, di sini ada banyak inovasi baru di industri 4.0 teknologi-teknologinya. Pertama ada cloud computing, mobile teknologi ya, untuk mobile. Lalu ada M2M, machine to machine, 3D printing ya, ada advanced robotics, big data analytics, Internet of Things, RFID teknologi, cognitive computing, dan cyber security. Gitu ya. Jadi teknologi-teknologi ini teknologi yang merupakan jadi pilar utamanya gitu hadirnya industri 4.0 ini. Dan salah satu pilar yang terbesar itu adalah Internet of Things itu ya. Dan itu ya pilar yang paling besarnya. Nah, oke nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa ini yang penting gitu ya, industri 4.0 teknologi Internet of Things di industri 4.0 ini. Ya, kurang lebih Internet of Things ini dia kalau misalkan tidak ada Internet of Things gitu, semua akan bekerja misalkan ada misalkan artificial intelligence, dia hanya akan bekerja di sistem itu sendiri gitu ya. Dan dia tidak akan bisa terkoneksi secara misalkan untuk bicara dengan sistem lain secara langsung itu tidak bisa gitu. Jadi harus dengan bantuan manusia gitu untuk dikirimkan dari satu sistem ke sistem lain. Nah, kalau misalnya ada Internet of Things, itu jadi dia bisa berkomunikasi secara langsung antar sistem dan sistem lain tanpa adanya interaksi sama manusia. Nah, jadi itu bisa langsung pertukaran datanya dan bisa langsung menggerakkan suatu aktuator atau pengambilan keputusan. Nah, itu penting Internet of Things ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Internet of Things di sesi-sesi selanjutnya. Maksudnya di bagian-bagian selanjutnya. Nah, ini ada bagian Internet of Things. Nah, lalu ada Internet of Things itu terbagi dari dua kata, yaitu internet. Itu internet sendiri itu definisikan sebagai sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol internet TCP/IP gunakan untuk berkomunikasi dan berbagai informasi dalam lingkup tertentu, yaitu internet yang kita sering gunakan. Lalu ada things. Things sendiri dapat diartikan sebagai objek-objek di dunia fisik apapun ya yang ada di sekitar kita itu things juga. Nah, tentunya yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui internet gitu ya. Nah, jadi objek-objeknya dunia fisik diambil melalui sensor-sensor gitu. Itu things-nya. Nah, sehingga apabila digabungkan, nah Internet of Things itu ada sebuah konsep ketiga objek memiliki kemampuan untuk melakukan transmisi data gitu ya melalui jaringan internet tanpa bantuan komputer dan manusia. Nah, poin pentingnya ada di sini tanpa bantuan komputer dan manusia gitu ya. Karena bisa sistem by system. Jadi dia akan berinteraksi satu sama lain gitu. Nah, itu keunggulan dari Internet of Things itu sendiri. Sehingga dapat membuat objek seperti suatu benda yang semuanya hanya sebagai benda mati menjadi seakan menjadi hidup gitu ya. Karena dapat mengirimkan data yang diolah menjadi suatu informasi atau melakukan satu aksi. Nah, contohnya ada di atas tempat sampah kiri yang biasa ya, yang seperti kita sering lihat. Nah, tempat sampah ini benda mati gitu ya, dan dia ini tidak cerdas gitu ya, istilahnya gitu. Nah, apabila diterapkan Internet of Things di tempat sampahnya, nah, kita taruhkan sensor, misalkan ada microcontroller juga. Tempat sampah ini seakan-akan seperti bicara dengan kita gitu. Bapak, ini tolong isinya sudah penuh tempat sampahnya gitu. Karena kertasnya sudah sangat banyak banget gitu. Maka sensor ultrasonik yang akan mendeteksinya. Lalu misalkan tempat sampahnya nggak penuh, cuman berat gitu ya. Khawatir kan kalau berat tidak bagus. Maka ada sensor beratnya. Tidak penuh tapi berat banget gitu. Mungkin ada yang nyimpan batu dan lain-lain. Nah, maka nanti bisa diterapkan sensor berat juga untuk memberitahukan bahwa sudah penuh gitu ya, sudah penuh juga dan harus segera diambil gitu. Nah, itu contohnya gitu dari tempat sampah tradisional dengan tempat sampah yang diterapkan teknologi. Nah, terdapat 5 komponen utama ya, yang ini dicicil dulu. Pertama ada mikrokontrolernya untuk menjalankan fungsi kendali gitu, termasuk jadi unit prosesnya juga di mikrokontroler ini gitu ya. Pertama ada mikrokontroler dulu, nanti kita akan bahas di sisi berikutnya lebih lengkap dari mikrokontroler. Lalu ada sensor atau aktuator gitu ya, sensor untuk melakukan sensing ke perekaman data. Oh, di sini ada lagi, sebenarnya ada satu lagi ada aktuator itu sebagai output gitu yang dapat dilakukan gitu. Ya, output itu.
Nah, misalkan kipas angin, nyalakan lampu, itu contoh aktuator gitu ya. Hasil dari proses lalu di outputnya itu seperti apa gitu. Lalu yang ketiga ada konektivitas. Di sini untuk menghubungkan segala perangkat baik sensor, aktuator, microcontroller, dan cloud secara wireless gitu ya. Ini dikirimkan data-datanya untuk dikirimkan ke suatu cloud gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut nanti di sesi ISP32 nanti ya, mengenai protokol nanti. Oke. Lalu setelah ada cloud, nah cloud ini yang penting ya untuk menyimpan dan memproses data-datanya. Lalu ada data analisis yang di cloud itu datanya bisa kita proses gitu ya nanti. Bisa diproses nanti untuk dihasilkan suatu gitu. Oke, lalu ada yang terakhir ada perangkat end user dan user interface. Ini nanti data-data yang sudah dikirim, udah diproses, misalkan direkam oleh sensor. Nah, nanti data-data ini dapat diwujudkan kepada kita gitu sebagai user. Misalkan ingin ditampilkan dalam bentuk grafik, nah atau misalkan ingin menyalakan sesuatu gitu ya. Nah, itu bisa perangkat end user namanya gitu ya. Atau yang paling sering kita lihat mungkin grafik gitu ya, naik turun gitu ya, hasil pendeteksian. Nah, itu bisa masuk ke dalam perangkat end user gitu. Ada user interface. Lalu di sini ada referensi model IoT, Internet of Things. Nah, tahapan-tahapan ini yang dapat terbentuknya adanya Internet of Things itu begitu ya. Lalu meningkatkan ketaatan pada hukum juga ya. Tentunya dengan e-tilang sekarang di sejumlah kota juga ya sudah diterapkan e-tilang, terutama di Bandung, Jakarta atau kota besar lainnya itu sudah diterapkan. Dan ini dengan ada ini harapannya taatan pengguna kendaraan juga semakin meningkat gitu ya. Karena misalkan apabila ada yang lebih dari garis yang marka ini, ya maksudnya dari yang garis ini, zebra cross ini dia lebih ya, dia ke arah sini kan motornya. Nah, maka ini masuknya ke dalam pelanggaran juga gitu ya, karena lebih dari garis putih ini. Lalu misalkan ada yang tidak pakai helm gitu, terdeteksi gitu ya. Atau misalkan yang tidak pakai sabuk pengaman gitu ya, atau tidak menggunakan plat nomor gitu ya dan sebagainya. Jadi itu mungkin bisa ditingkatkan bisa ditingkatkan ketaatan hukumnya gitu ya terhadap pengguna pengendara. Ya, lalu di sini ada pasar Internet of Things IoT. Ini luar biasa ya pergerakannya IoT ini dari tahun 2019 sampai 2027 gitu ya. Peningkatannya cukup signifikan gitu ya. Nah, ini peningkatannya akan terus ya. Ini prediksi cuman eh, tentunya realisasinya juga terwujudnya seperti itu. Jadi terus meningkat gitu teknologinya. Jadi kebutuhan IoT terutama di bagian-bagian agriculture sekarang juga sudah banyak yang menerapkan juga atau e-fishery juga ya untuk di misalkan di pantai-pantai gitu ya untuk perikanan yang cerdas. Nah, itu udah mulai diterapkan IoT di setiap perusahaan-perusahaan saat ini. Jadi misalkan kalau semua mahasiswa-mahasiswi sini ada tertarik dengan IoT itu sangat bagus sekali begitu ya. Karena tren teknologi ini sangat luar biasa gitu di IoT ini. Dan kebutuhan di pasar kerjanya pun sangat tinggi IoT ya. Terutama IoT engineer sekarang masih sedikit jumlahnya. Sekarang kan masih banyaknya yang di mobile apps, cuman yang bergerak di IoT-nya, di microcontroller, sensor, dan lain sebagainya, terutama untuk menghubungkan dengan cloud, itu masih sedikit gitu ya. Ya, nah, jadi harapannya bisa makin banyak yang tertarik dengan IoT ini ke depan. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya yang dapat menjadi wawasan juga bagi semua terkait pertemuan hari ini mengenai industri 4.0 dan Internet of Things. Oke, mohon maaf sekali apabila banyak salah kata gitu ya. Semoga semuanya makin tertarik, makin semangat untuk belajar Internet of Things. Nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan lebih banyak pemahaman lagi mengenai C programming fundamental karena C itu hal yang sangat penting untuk dipelajari karena microcontrollernya nanti akan menggunakan bahasa C gitu ya. Dan nanti kita akan lebih lanjut mengenai microcontrollernya, mengenai sensor, aktuator, perangkat-perangkat yang dibutuhkan, dan nanti terutama nanti kita akan coba koneksi dengan cloud nanti di tahap-tahapan selanjutnya gitu ya. Oke, itu saja semua. Semoga semua makin terus semangat ya dan sehat selalu semuanya ya. Oke, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya.